Yes, Indonesia continues to look for players of Dutch descent until now. Of course, this is a bit problematic if Dutch players continue to be taken. Of course, our players will run out if it's like this. Ya, di tahun 2023 hingga saat ini di tahun 2024, Sintayong dan PSSI melakukan berbagai cara untuk bisa meningkatkan kualitas dan prestasi timnas Indonesia, khususnya tentang misi bagaimana Indonesia harus lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kita tahu kalau dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, PSSI gencar melakukan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Program naturalisasi mungkin menjadi salah satu cara PSSI untuk bisa memajukan persepakbolaan Indonesia dan juga membuat timnas Indonesia bisa bersaing di kancah dunia. Kini di dalam skuad timnas Indonesia ada beberapa pemain naturalisasi yang menjadi pilar penting. Diawali dengan Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim pada tahun 2010 silam. Saat ini sudah banyak pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia. Bahkan, beberapa pemain naturalisasi menjadi pilar penting di dalam skuad timnas Indonesia. Kini di dalam skuad Garuda, arahan Sintayong ada nama-nama seperti Saine Patinama, Rafael Struijk, Ipar Jenner, Sandy Wall, dan Mark Klok yang menjadi pilar penting timnas Indonesia. Tentu, dengan hadirnya mereka, kekuatan timnas Indonesia diprediksi bakal semakin kuat di setiap posisinya. Hal itu karena ada beberapa pemain asal Belanda yang bakal segera dinaturalisasi sebagai seorang WNI. Mereka adalah Jai Ijes, Nathan Juawan, Martin Pais, Ragnar Oratmangan, hingga Tom Haye yang sedang menjalani proses naturalisasi. Kemudian, selagi menyelesaikan proses mereka, Sintayong dikabarkan akan pergi lagi ke Belanda dan negara lain untuk mencari penyerang Tokcer sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Dalam pencarian seorang striker ini, Sintayong akan turun langsung untuk mencarinya sendiri. Ya, namun terkait pernyataan tersebut, rupanya Federasi Belanda resah karena Sintayong akan kembali mencari pemain keturunan di negeri kincir angin tersebut. Sekretaris Jenderal Federasi Belanda, Guus de Jong pun menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun de Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda tersebut. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ucap Guus de Jong. Ya, namun dibalik itu, melihat banyaknya pemain Belanda yang ingin membela timnas Indonesia, rupanya membuat Federasi Belanda khawatir, apalagi yang diincar Sintayong dan PSSI adalah pemain muda Belanda. Sebut saja salah satunya yang sudah menjadi WNI adalah Justin Hubner, Ipar Jenner, hingga Rafael Struijk. Ya, memang kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan oleh Sintayong terbukti berhasil, dan perlahan timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara hingga juga Asia. I want the AFF Cup tournament in Southeast Asia to be included in the official FIFA agenda. This is good for teams in the Southeast Asia region. Mengerikan, FIFA akan buat Piala AFF masuk kalender FIFA. Ya, janji Gianni Infantino bikin Piala AFF masuk kalender FIFA. Apakah ini cara Presiden FIFA Gianni Infantino membantu timnas Indonesia juara Piala AFF 2024? Gianni Infantino pernah menjanjikan agar Piala AFF naik level, alias masuk ke dalam turnamen yang masuk agenda resmi FIFA. Ada beberapa pertimbangan mengapa Gianni Infantino berpendapat Piala AFF layak masuk agenda resmi FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, ujar Gianni Infantino. Ya, jika AFF naik kelas, tentu akan menjadi turnamen ketiga di Asia yang resmi dimasukkan ke dalam agenda FIFA. Sebelumnya, FIFA memasukkan 2 turnamen di Asia, Piala Asia, Piala Arab FIFA, sebagai turnamen yang masuk ke dalam agenda resmi.
Andai Piala AFF resmi naik kelas, timnas Indonesia tentu diuntungkan. Sebab dengan begitu, timnas Indonesia dapat diperkuat pemain-pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Sekadar diketahui, ketika sebuah turnamen masuk ke dalam kalender FIFA, klub-klub wajib melepas sang pemain ke tim nasional jika mendapat panggilan. Alhasil, timnas Indonesia dapat diperkuat pemain jempolan. Pelatih timnas Indonesia dapat memanggil Sandy Wall, Saini Patinama, Marcelino Ferdinand, hingga Tom Haye, dan masih banyak lagi. Nama-nama di atas diprediksi membuat timnas Indonesia menggila di Piala AFF. Ujung-ujungnya, gelar perdana timnas Indonesia di Piala AFF hampir pasti bakal disabet skuad Garuda. I want the AFF Cup tournament in Southeast Asia to be included in the official FIFA agenda. This is good for teams in the Southeast Asia region. Aparece Messi, gol, 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 gol. Quiere convocar